kemudian grey. Hijau. Nah, kok grey kok hijau itu loh? Abu-abu, Pak. Oh, salah, Pak. Aduh, ini kok kelas 12 telele. Aneh memang kok kalian ini. Itu nanti kalau pas kelas 12 kemudian lulus gitu kamu ya coret-coret baju gitu. Enggak. Disimpan. Enggak tahu, Pak. Disimpan, Pak. Malu lah, malu. Terus terang kalau bapak kayak kamu gini nih malu. Ya, sekolah enggak pernah betul. Kemudian lulus coret-coret. Ya kan? Apa yang kamu bayangkan itu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, silahkan dipimpin doa dulu. Siapa, Tommy apa Adi? Adi aja, Pak. Ya sudah, yuk dipimpin doa dulu. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita pelajari pada hari ini betul-betul mendapatkan manfaat baik, manfaat untuk diri kita, manfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Melanjutkan materi yang kemarin sudah Bapak sampaikan terkait dengan proses pengelasan dengan menggunakan tungsten inner gas, ya, atau plastik. Kemarin sudah melihat tayangan video. Sudah tayangan video yang kemarin sudah lihat apa belum? Belum, Pak. Oke, bisa dilihat ya. Nah, Sambil menunggu temanmu yang lain, Bapak ulangi sekilas bahwa proses pengelasan TIG itu merupakan ya proses pengelasan dengan elektroda tak terumpan menggunakan busur listrik sebagai sumber panas dan menggunakan gas pelindung. Ya, gas pelindung kemarin berupa apa saja? Apa gas pelindung kemarin apa? Apa gas pelindungnya apa? Argon. Oh, masa lupa? Gimana Tommy? Lupa Tom? Pak. Kemarin atas bukunya di bengkel. Hah? Kemarin yang dicatat tuh bukunya di bengkel, Pak. Nah, iya, ini posisimu di mana? Di rumah baru mau jalan. Di rumah Kuwaro? Di Jone. Ya, jadwal itu diikuti, dipantau. Saya jam segini masuk kelas ini, jam segini masuk kelas ini, gitu. Seperti ketika kita pembelajaran tatap muka itu, sama jadwal masuknya tetap, kemudian ruang kelasnya itu juga tetap. Itu. Jadi kalau ruang kelas Bapak ya di sini, di kodenya ya tetap XIE DVGA IUG, nah, itu tetap tidak akan berubah. Ini ada temanmu masuk lagi. Nah, lanjut lagi. Ini bagian-bagiannya. Kemarin sudah Bapak jelaskan, sudah Bapak sampaikan. Supply gas. Gas kemarin ada gas argon, ada gas apa lagi? Nah ini. Gas pelindung itu bisa berupa argon, bisa berupa He apa He? Helium. Helium. Atau campuran dari keduanya. Proses perlindungannya juga berbeda. Proses pemanasannya berbeda. Kalau argon kekuatannya berapa, kalau helium berapa. Kalau dicampur kekuatannya menjadi berapa, kan begitu kemarin. Nah, nanti dipantau di video ya di channel YouTube. Makanya sebenarnya kamu mensubscribe video, mensubscribe pada channel YouTube. Bentar, masuk lagi. Nah ini terlambat berapa menit ini? Halo Alek.
Alek, Ya Pak. kamu ini enggak pernah disiplin. Yang kemarin enggak ikut hari Selasa, ya kan? Hari apa kemarin itu juga enggak ikut pas tanggal 9 kah? Nah, Bapak lanjutkan. Jadi kenapa Bapak minta kalian subscribe itu ketika ada video baru, ya, ketika Bapak share video baru, itu kamu ada pemberitahuan, oh ini materi saya ini, nah, dibuka gitu loh. Jadi bukan semata-mata itu untuk Bapak enggak, tapi kamu juga mendapatkan manfaat dari subscribe itu. Ada pemberitahuan. Ketika kamu tidak mengikuti pembelajaran kayak Alek itu tadi. 2 kali di kelas 12 itu tidak mengikuti pembelajaran. Maka dipantau melalui channel YouTube. Apa yang sudah disampaikan, apa materi yang sudah dibahas, itu dipelajari melalui channel YouTube. Jangan terus kemudian pura-pura lupa. Nah, pura-pura lupa, alah, wong Pak Miftah ndak tanya aja. Pak Miftah ndak japri aja. Ya, tetapi jejak digital akan mengatakan bahwa tanggal sekian ndak masuk, tanggal sekian kamu putus jaringan, dan seterusnya. Nah, hal itu bisa kita antisipasi dengan kalian menekan subscribe. Kemudian ada pemberitahuan bahwa ini ada materi baru, bahwa ini ada video tayangan baru. Ya kalau itu pas materimu ya silahkan dibuka. Tuh. Terus kemudian kalau sudah diperhatikan, paham, baru diklik di kolom komentar kemudian ditulis hadir. Kan enak toh. Ya memang pembelajaran saat ini ya memang seperti ini. Karena ada keterbatasan untuk melakukan pembelajaran tatap muka, maka pembelajarannya melalui online dalam jaringan. Ya, yang dimanfaatkan ya YouTube, kemudian Google Classroom dan lain sebagainya. Google Meet seperti ini. Ya kalau kamu tidak mengikuti ya kapan bisanya. Nah, terus kemudian lagi masing-masing pelajaran itu disiapkan buku catatan. Biar nanti ketika ada tugas, terus kemudian lagi ada materi yang perlu dicatat atau istilah-istilah yang sering muncul, nah, itu bisa dicatat, bisa ditulis. Kecuali kalau ingatanmu kuat, ditanya langsung bisa jawab, ditanya langsung bisa jawab, berarti itu ingatanmu kuat, bagus. Tetapi ternyata kan enggak. Kemarin disampaikan AR itu argon, kemudian HE itu helium. Gas istimewa itu apa? Kan gitu. Kemarin disampaikan, tapi kan sekarang ditanya enggak ingat. Nah, itu merupakan kelemahan. Maka dari itu, kelemahanmu itu harus bisa kamu antisipasi. Dengan cara apa ya? Dengan cara mencatat itu tadi. Jadi ketika kalian buka buku, paling enggak ingat, oh AR ini argon, oh HE ini helium, oh tekanan gas argon yang diizinkan untuk kerja itu sekian. Itu tahu, gitu loh. Ya, tapi terus kemudian ketika Google Meet hanya sekedar hadir, ya kalau yang enggak hadir ya enggak usah ini pasti ya enggak tahu apa yang dibahas, sudah enggak hadir, enggak subscribe, enggak tahu dari mana. Ada yang masuk lagi. Ntar, Bapak keluar, kemudian memasukkan. Ya, itu. Enggak subscribe, enggak mencatat, enggak, terus ingatanmu itu pendukung ingatanmu apa terusan? Ya kan?
Nggak ingat sama sekali. Coba nomor 1 kemarin itu apa itu? Nomor 1 apa? Namanya? Nah, nggak ingat kan? Nggak ingat. Ya itulah yang Bapak sampaikan, yang Bapak katakan bahwa ingatanmu itu tidak kuat. Maka perlu diperkuat dengan sering melihat tayangan video, sering melihat buku. Nah kalau enggak mencatat apa isinya buku? Nah, ya kan? Gambar 4 itu apa itu? Nah, enggak ingat juga. Oke lah, besok atau nanti ketika sudah selesai pembelajaran pada hari ini, nanti jam kedua ada lagi jammu yang kedua. Nah, setelah itu kan sudah free, tidak ada pelajaran lagi. Silakan nanti dipelajari lagi, dibuka lagi. Diamati di channel YouTube, kemudian oh ini kemarin. Nah, kalau Bapak ulang-ulang nanti tidak selesai. Itu loh ya. Cara belajarnya seperti itu. Nah, ini kemarin juga sudah ini. Nah, ada yang masuk lagi. Bentar. Apa ya? Jamil ketua kelas terlambat apa itu? Apa? Indra. Iya, Pak. Kemarin enggak ikut. Hendra. Ikut kemarin saya, Pak. Masa? Ikut kemarin, Pak, pas absen enggak ada. Jadi Bapak ulangi, yang terlambat, yang tidak ikut silahkan dipantau channel YouTube. Lebih baik kamu subscribe. Subscribe itu manfaat untuk dirimu adalah ketika ada video baru yang Bapak share, kemudian itu pelajaranmu, ya silahkan dipantau, diamati, biar kalian paham. Itu loh. Biar ingatanmu itu akan terasah. Ingatan itu ibarat pisau, ya, ibarat pisau. Ketika sering digunakan, maka ketajamannya akan terjaga. Begitu juga ingatan. Ya, ingatan itu kalau sering kita lihat, sering kita mendengar, sering kita lakukan, maka akan hafal dengan sendirinya, hafal di luar kepala. Itu. Nah, Bapak mendapatkan pelajaran ini kan ya dulu waktu Bapak masih STM, waktu Bapak masih SMK. Tapi kenapa sampai sekarang kok ingat? Itu. Karena tiap hari bahkan waktu nganggur pun kadang buka-buka ya gitu dulu itu. Tapi kalau sekarang sudah ingat di luar kepala. Elektroda SMAW bagaimana, kodenya sekian, fungsinya untuk apa, ya langsung ingat. Karena apa? Ibarat pisau setiap hari diasah dulu. Nah, lanjut. Ini yang kemarin belum disampaikan, berarti kalau ini kan sudah ini. Nah, ini sudah kan? Nah, sekarang di sini. Rekomendasi campuran gas menurut DIN 32526. Gas pelindung itu ada argon, ya. Kemudian ada yang utama kemarin kan Bapak sampaikan bahwa gas pelindungnya ada argon, ada helium. Terus kemudian campuran antara keduanya, campuran argon dan helium dengan komposisi ini, ya, komposisinya ini. Kemudian digunakan untuk apa? Komposisi-komposisi ini. Gunakan welding argon, gunakan untuk semua besi, non ferrous metal. Non ferro besi itu kan digolongkan kemarin di kelas pelajaranmu di kelas 10, besi itu digolongkan menjadi 2. Ada besi ferro, kemudian ada yang non ferro. Logam ferro dan ada logam non ferro.
Yang termasuk logam fero itu logam yang bagaimana, yang termasuk non fero itu apa, logam yang bagaimana. Silakan nanti dibuka lagi materi di kelas 10. Itu cara belajar sekarang itu seperti itu. Kalau catatanmu lengkap ya silakan dibuka di catatan. Kemudian kalau gas pelindungnya ini ada argon, kemudian ada helium atau H2-nya, digunakan untuk apa? Untuk high alloy steel ya. Nah, ini nanti silakan dipelajari lagi, dibuka di buku ilmu bahan. Nah, ilmu bahan. Sudah ada ini. Tuh ya. Nah, ini jenis-jenisnya, berarti saya harus menggunakan gas pelindung yang bagaimana. Begitu. Lanjut, metode menyalakan busur tik. Yang pertama, strike atau gores untuk proses manual. Kemudian langsung ditarik ke atas hingga 1/8 inci dan dipertahankan supaya busur tak mati. Digores dulu, kayak elektroda SMAW itu digores dulu, kemudian langsung ditarik ke atas hingga 1/8 inci dan dipertahankan supaya busur tak mati. Nah, ini untuk proses manual. Nah, untuk proses yang kemarin, nah, proses lastik itu ada yang manual, ada yang otomatis, ada yang semi otomatis, begitu kan ya? Nah, ini yang manual seperti itu contoh caranya. Kemudian yang kedua, ulur elektroda. Elektroda diturunkan hingga kontak base metal dan ditarik saat muncul busur khusus untuk mesin DC. Kalau yang ini tadi untuk proses manualnya, kalau ini untuk khusus mesin DC caranya seperti itu. Lanjut yang ketiga, dengan high frekuensi. Opsional mesin. Nah, pada mesin tik itu ada pilihan-pilihan, ada saklar-saklar yang banyak, ada beberapa potensiometer, ada 6 atau 7 itu. Nah, itu ada fungsinya masing-masing. Ketika frekuensi ini kita buat high ya, frekuensinya kita buat high. Nah, frekuensi ini itu kecepatan penyalaan. Ya, kecepatan penyalaan. Jadi lastik itu modelnya lasnya titik-titik tik gitu. Ya. Lasnya itu titik-titik. Jadi enggak nyala terus kayak di SMAW enggak ya, tetapi nyalanya itu apa? Seperti titik-titik gitu. Nah, high frekuensi ini, frekuensi itu mengatur jarak masing-masing titik, jarak waktunya. Kalau di setting high ya berarti nyalanya semakin cepat. Kalau di setting low berarti ya nyalanya semakin lambat begitu. Nah, nanti kita perhatikan pada video. Nah, berikutnya pengaruh polaritas terhadap penetrasi lastik. Yang pertama, current type. Current type apa kemarin? Arus. Ada arus DC, ada arus AC. Arus DC, ada arus DC negatif, ada arus DC positif. Mengingatkan kembali terkait dengan arus. Arus DC itu arus yang bagaimana? Harus searah, Pak. Arus searah. Itu ada arus DC negatif, ada DC positif. Kalau AC itu arus yang bagaimana? Arus yang mengalir bolak-balik ya, Pak. Arus yang mengalir bolak-balik. Baik. Lanjut lagi, elektron dan ion flow. Ada yang masuk lagi. Bapak masukkan dulu ya. Elektron ya. Elektronnya, pergerakan elektronnya, apakah pergerakannya lambat atau dibikin cepat itu tergantung dari frekuensi yang kita setel. Kalau frekuensinya kita inginkan high, berarti ya titik-titiknya akan semakin cepat. Pergerakan elektronnya lebih cepat. Gitu. Tetapi kalau kita setting low frekuensinya, maka akan semakin lambat. Titik-titiknya lambat karena pergerakan elektronnya juga lambat. Kemudian oxide cleaning action. Nah, oxide cleaning action ini ketika kita mengerjakan atau proses pengelasan aluminium. Nah,
Ini kalau aluminium berarti kan ada oksid dari hasil pembakaran, dari hasil proses pencairan itu akan memunculkan oksid. Nah, oksid ini bisa kita pertimbangkan apakah dimunculkan apa enggak. Kalau enggak dimunculkan berarti ya gunakanlah DC negatif ini. Nah, ini kalau dimunculkan berarti ya gunakan yang DC positif. Artinya apa berarti? Ya, keseimbangan ampernya, keseimbangan arusnya. Head balance in arc area. In SR. Berarti arus, keseimbangan arus. Itu aja lah. Untuk memudahkan mengingat keseimbangan arus. Pada DC negatif itu 70% panas ya, itu pada benda kerja, kemudian 30% itu pada elektroda. Pembagiannya Bapak rasa sama ini dengan SMAW. Kalau di SMAW kemarin kan 1/3 panas itu diarahkan ke elektroda, 2/3 panas diarahkan ke benda kerja. Kan seperti itu kan kalau DC-nya DC negatif. Lanjut lagi. Kalau DC positif berarti 30% itu untuk benda kerja panas yang didistribusikan itu 30% ke benda kerja, 70% itu ke elektroda. Sedangkan pada arus AC ya, kalau kita pilihannya itu menggunakan AC berarti ya 50-50. Distribusi panas yang dimasukkan ke benda kerja, yang disalurkan ke benda kerja, dan yang disalurkan ke elektroda itu sama. Tuh. Lanjut lagi penetrasi. Ada deep, narrow, kemudian medium, tergantung dengan arus yang kita gunakan. Lanjut lagi elektroda capacity. Ada excellent, ada poor, ada yang good. Nah, berikutnya klasifikasi elektroda. Untuk last tick. Classification of alloying element in selected tungsten alloy electrode for GTAW application. TIC atau disebut dengan GTAW. GTAW itu juga TIC. Gitu loh. Jadi nanti ketika kalian misalnya mencari materi atau diminta untuk searching, kalau mencari tik enggak ketemu ya ditulis GTAW. Kata kuncinya diganti. Kalau tik ketemu ya silahkan. Tapi antara tik dengan GTAW itu sama. Ya. AWS classification. Kalau pada kemarin materi Bapak di kelas 11 itu ada elektroda SMAW. Kodenya berbeda. Kalau elektrodenya tungsten, elektroda TIX itu menggunakan kode EW. Gitu ya, EW. Untuk kode ada yang berwarna hijau, orange, kemudian hitam, ada yang yellow apa yellow? Kuning, Pak. Kemudian red, Merah, kemudian brown, coklat, kemudian grey. hijau. Nah, kok grey kok hijau itu loh? Abu-abu, Pak. Oh, salah, Pak. Aduh. Ini kok kelas 12 telele. Aneh memang kok kalian ini. Itu nanti kalau pas kelas 12 kemudian lulus gitu kamu ya coret-coret baju gitu. Enggak. Enggak tahu, Pak. Pak. Malu lah, malu. Terus terang kalau bapak kayak kamu gini nih malu. Ya. Sekolah enggak pernah betul. Kemudian lulus coret-coret. Ya kan? Apa yang kamu bayangkan itu? Yang kamu Coret-coret pribadi aja, Pak. Wong Coret-coret sendiri. nilai
nilai bantuan dari wali kelas, bantuan dari guru pelajaran yang seharusnya tidak tuntas kemudian jadi tuntas, terus kemudian lulus kok coret-coret, ya malu lah gitu ya. Terus apalagi ketika ketemu gurunya sudah tidak mau nyapa, lah lo ada Bapak ngajar 20 tahun itu kan ya, siswanya Bapak bermacam-macam, sudah banyak gitu, contohnya banyak. Jadi ada siswa yang ketemu Bapak itu gue pura-pura enggak kenal. Ya Bapak ya cuman ngapain mengenal, wong ya dulu enggak pernah bisa aja sekolah. Nilai juga nilai bikinan, nilai bantuan. Jadi ya apa yang dibanggakan gitu. Kok sampai dengan Bapak aja enggak mau mengenal itu. Nanti kalau model-modelmu ada yang kayak gitu ya enggak apa-apa. Oke, lanjut lagi. Berdasarkan warna, nah, berdasarkan kode, berdasarkan warna, maka di situ ditentukan bahan dari elektroda itu, bahan dari tungsten yang digunakan. Itu. Nah, kalau Ce2 yang berwarna orange, oke lah, kalau menghafalkan kodenya sulit, hafalkan aja warnanya. Ya, berarti kalau warnanya oranye itu bahannya cerium. Kalau bahannya hitam, warnanya lantanum dan seterusnya. Gitu. Ya, bahannya. Kemudian oksidnya. Ya, oksidnya. Apa oksidnya tadi? Oksid tadi apa? Gas yang dihasilkan, yang keluar dari hasil pembakaran itu. Nah, ini ada kode-kode kimia ini. Nah, silakanlah nanti ditanyakan sama guru kimianya. Ada TH, thorium, O2 apa O2? Loh, O2 apa O2 kode? Kode kimia enggak hafal ini. Kamu ini orang teknik loh, Le. Fisika, kimia itu harus bisa. Matematika, ya, pelajaran dasarnya orang teknik itu ya matematika, fisika, kimia. Itu harus bisa. Nah, kalau enggak bisa ya ngapain milih teknik itu loh. Berarti kamu salah jurusan. Kalau enggak bisa kimia, enggak bisa matematika, enggak bisa fisika. Ayo. Kamu hobimu pelajaran apa? Mil, Jamil, kamu hobimu pelajaran apa, Mil? Enggak, Pak. Mana ini? Kamu Ya, ini Pak. loh ditanya kok ya. Hobimu pelajaran apa, Mil? Kalau dulu banget. Selain pelajaran teknik loh. Apa? Kalau dulu Pak matematika. Tapi sekarang agak susah, Pak. Agak susah-susah itu karena kamu enggak mau belajar. Coba kamu belajar. Misalnya sinus min 2. Kamu hitung lagi, oh ketemu. Misalnya tangan 10. Dihitung enggak ketemu, diulang lagi, enggak ketemu, diulang lagi. Gitu ya akhirnya bisa. Karena sering latihan. Tapi kalau enggak sering latihan, ya enggak akan bisa. Sama juga dengan orang ngelas. Posisi 3G misalnya. Pertama kali ya enggak bisa. Kedua semakin bagus, ketiga lebih bagus, keempat bisa sempurna, dan seterusnya. Pelajaran juga seperti itu. Kalau Indra, pelajaran yang kamu sukai selain pelajaran produktif apa, Indra? Agama. Mana ini Indra? Keluar kah? Yuk. Loh. Anu, Pak. Mana ini Indra? Pelajaran Keluar apa? kah? Ada, Pak, masih, Pak. Mau jaringan. Loh. Pelajaran Nah, ini olahraga, Pak. Enak betul olahraga itu, Pak. olahraga. Nah, ini ya berarti jurusanmu salah. Indra, jurusanmu salah. Iya, olahraga seharusnya kamu sekolahnya jadi nanti kamu di situ hari-hari olahraga terus. Gitu. Jadi disesuaikan, pilih jurusan itu disesuaikan dengan kesukaannya. Dasarnya itu jelas. Kalau
yang disukai itu pelajaran PPKN, kemudian pelajaran sejarah, ya berarti ya jurusannya paling enggak hukum, terus kemudian jurusan budaya yang apa melihat-lihat candi itu. Nah, gitu. Kalau sukanya pelajaran agama ya sekolahnya di aliyah. Gitu loh. Jadi itu nyambung, hobi dengan pelajarannya itu nyambung. Kesukaan dengan yang dikerjakan itu sama. Akhirnya dengan seperti itu sinkron, kita akan mencintai dengan kegiatan kita. Tapi kalau enggak, ya akhirnya ya kayak kalian-kalian ini. Waktunya masuk jam 7.30 ternyata sekarang jam berapa ini? Jam 8.15 baru ada yang masuk. Karena apa? Enggak cinta. Enggak cinta dengan materinya, enggak cinta dengan pelajarannya. Yang lebih parah lagi ketika waktunya masuk pelajaran, enggak pernah masuk. Ada. Tadi sudah Bapak sentuh. Jadi pelajaran itu harus disesuaikan dengan yang disukai. Ya mumpung kamu ijazahmu belum dicetak, ijazahmu belum ditulis. Ya, kalau kamu pengen pindah jurusan ya enggak apa-apa. Kalau enggak bisa menyesuaikan. Ya, paham Oh, tapi enggak boleh menyebut merek, enggak apa-apa Lanjut aja Ya kola enggak pernah masuk ini. Nah, terus tipe penggunaan arus yang direkomendasikan berdasarkan AWS. AWS kemarin apa? Ayo, ingat AWS apa Mana ini orangnya? Menuin layar, tulisannya ada kok enggak dipanggil enggak nyaut, berarti ya tak buang ini nanti. Nggak tahu Pak, lupa Pak. Nah, ya kenapa kok lupa Kenapa lupa? Kira-kira apa yang menyebabkan kamu lupa? Halo, Alek? Bapak ini ngomong loh, kamu kok enggak jawab? Ini kayak apa sih? Ya Pak. Iya, Pak. Yang menyebabkan kamu lupa apa, Nggak nyatet Pak. Enggak nyatet. Nah, kenapa kok enggak nyatet? Tommy ingat Tom, AWS apa Tom? Kemarin saya belum masuk Pak itu, pas jelasin tuh Pak. Loh, AWS itu dari kelas 10 sampai kelas 12 ada terus loh. Lupa tadi Pak. Salah. Makanya cewek enggak usah banyak-banyak. Satu aja yang penting setia gitu loh. Nggak punya Pak, bukan nggak banyak, nggak punya. Lah wong kalau ke rumah bapak kamu ini sibuk WA, sibuk telepon. Nah, Itu lalu Pak. Alah. Berarti kamu diputusin gitu kah? Fokus Pak, sekolah sama kerja Pak. Kamu orang tukang ngerjakan proyek kelas tapi AWS enggak tahu. Siapa yang tahu? Siapa yang ingat? AWS itu adalah American Welding. Pak. Ada kan di Google? Ada. Enak loh, anak sekarang itu enak. Kalau diberi pertanyaan gurunya tinggal langsung aja ditulis di Google, tek, muncul jawabannya. Langsung dapat nilai 100. Enak toh? Beda dengan bapak sekolah dulu ndak gitu. Google ndak ada, jangankan Google, wong HP aja ndak ada. Tapi kenapa ingatannya kok malah lebih kuat? Gitu. Ya berarti kamu ini terlalu banyak bermain HP. Penyebabnya itu yang pertama. Kemudian tidak suka dengan pelajarannya. Maka dari itu tidak berusaha untuk mengingat. Nah lanjut, wes itu urusanmu sendirilah. Pengenmu bisa apa enggak. Lanjut,
Suitable of type of current for GTAW of selected metal. Apa iki artinya? Siapa yang bisa mengartikan? Ayo. Ya gini, orang teknik ini ya bukunya ya buku bahasa Inggris. Ayo diartikan. Siapa? Lek. Masa kamu enggak bisa lek. Suitability of type of current berdasarkan berdasarkan tipe dan arus untuk GTAW dan pemilihan benda kerja yang akan kita las. Ada di situ ada alternating current-nya, ampernya berapa, kemudian kalau DC-nya DC elektroda negatif atau DC elektroda positif. Nah, tabel ini diingat, dihafalkan. Berarti kalau saya akan mengelas aluminium misalnya, ketebalannya, nah itu ada ketebalannya. Ya, berarti saya harus menggunakan DCEN atau DCEP, kemudian ampernya berapa. Kalau saya akan mengelas logam dengan bahan dasar apa lagi? Stainless steel. Enak, siapa? Tommy. Kalau kamu punya proyek stainless steel terus kemudian dilas menggunakan TIG dengan GTAW, wah itu enak. Nggak usah. Apanya? Nggak ada lasnya di sini, Pak. Nggak ada lasnya, ada di jurusan itu lo ada. Kalau nggak ada di bengkelmu berarti kamu ya harusnya beli. Biar ada gitu loh, Tom. Ya, nantilah, Pak. Nah iya, harus itu direncanakan beli trafolas yang bisa GTAW. Itu enak ini, sudah ndak ada kerak-keraknya. Kamu bikin knalpot itu kan juga menggunakan GTAW ini. Kalau menggunakan SMAW ya hasilnya ndak begitu bagus, ndak bisa tampil kayak pelangi-pelangi gitu, ndak bisa. Tapi kalau menggunakan GTAW cantik tampilannya. Lanjut lagi. Arus yang direkomendasikan oleh DINS. Ketebalan plat, kemudian jenis sambungan. Nah, ini apa ini? Ini kode apa sih ini? Pelajaran kelas 10 ini. Kode apa ini? Halo. Materi kelas 10. Enggak ingat. Materi kelas 2 enggak bisa. Sekarang sudah naik kelas 12. Gimana? Ayo toh ya dijawab toh. Enggak apa-apa kamu jawab salah. Kode, Ya memang. Hah? kode apa? Romawi ya, Pak? Gimana? Kode Romawi jawabannya. Siapa ini tadi yang jawab? Rijal, Pak. Ijal, Pak. Yang lain, apa jawabanmu yang lain apa? Masa yang jawab cuman itu aja? Yuk. Nggak ingat sama sekali. Waduh. Baca dong, dibaca. Join tipe. Terus kemudian ada ini, ada yang garis-garis, ini garis-garis, ini garis-garis, ini garis-garis. Tapi ini bentuknya kayak apa ini? Kayak contong gini. Ini juga. Apa ini? Nah, sekarang gini. Kan pelajaran kelas 10 kamu ndak ingat. Terus kemudian pelajaran kelas 11 kamu lupa. Sekarang tapi sudah di kelas 12. Usahamu bagaimana? Apa ya sudahlah biar aja yang kelas 1 pelajaran kelas 2 ya enggak apa-apa, enggak usah. Apa biar aja atau kamu berusaha mengingat? Kalau berusaha mengingat dengan cara apa begitu? Gimana? Caranya gimana ini kira-kira? Mbok yang ngomong toh. Bapak keluar dulu aja. Nanti dilanjutkan ini percuma ini. Bapak keluarkan dulu. Bapak panggil satu persatu. Sambil absen, sambil Bapak tanya. Mulai dari Alek. Ya, Pak. Hadir ya? Oke, kalau hadir
Ya mikrofonnya ya jangan dimatikan dulu. Bapak ini ngomong, Lek. Iya, Pak. Nah, ya Bapak ini pengen ngomong sama kamu. Lek, Alek, kamu pelajaran kelas 1 ingat apa enggak? Produktif aja lah. Yang pelajaran lain-lain terserah kamu. Produktif. Atau terkait dengan kode itu tadi lah. Kode tadi. Ayo, Lek. Ingat apa enggak, Lek? Kalau kode yang tadi, Pak, Enggak ingat. mungkin tentang simbol pada kawat las, Kak, Pak. Simbol pada kawat las. Oke. Simbol pada kawat las. Jawabannya salah, Lek. Karena salah, kamu usaha untuk mengingat kembali bagaimana, Lek? Bagaimana, Lek? Putar Pak. Ulang lagi materi, Pak. Ulang materi lagi. Kamu dimasukkan lagi kelas 1 gitu kah? Enggak, Pak. Lah gimana? Ayo Lek ngomong, Lek. Bapak ini ngomong loh, Lek. Pelajari materi lagi, Pak. Tapi pindah kembali ke kelas 10, Pak. Lah gimana caramu lah ya gimana? Atau besok hari kita ketemu lagi pada jadwal kan hari Kamis kemarin seperti yang Bapak sampaikan, besok kita ketemu di hari Sabtu gitu kan? Jamnya sama. Ya, karena Bapak hari Kamis itu ada acara ya. Jadi digeser di hari Sabtunya. Harinya saja yang berganti, jamnya tetap gitu kan ya. Oke, siap Lek ya. Besok hari Sabtu Bapak tanya itu ya. Ya, Pak. Hei. Terus lanjut lagi. Setelah Alek ada Jamil. Hadir? Mil Jamil. Mil ingat apa enggak Mil? Gambar tadi Mil, kode tadi Mil. Enggak, Pak. Enggak. Enggak ingat juga gimana usahamu Mil untuk biar ingat lagi Mil. Nanti saya baca bukunya lagi, Pak. Baca buku kelas 1. Iya, Pak. Ada catatanmu? Ada, Pak. Ada. Oke, baik. Terima kasih. Chandra. Hadir, Pak. Hadir. Gimana? Tahu itu tadi gambar kode tadi? Enggak, Pak. Enggak. Gimana caranya biar ingat? Ingat-ingat kembali. Diingat-ingat kembali. Catatanmu ada? Enggak tahu, Pak. Ada kayaknya, Pak. Enggak ada. Ya, memang kelas 1 enggak pernah nyatat kok ada. Siapa yang nyatatkan? Oke, nanti carilah. Enggak ada catatan ya lihat di Google. Depi Hermansyah. Ya, Mana Pak. orang? Oke, Depi, ini kenapa kameranya kok dimatikan semua? Nanti direkaman kayak apa ini? Lagi pusing, Pak. Pusing kenapa, Mas? Katanya kode seperti itu aja kok pusing itu loh. Belum kamu ujian. Kenapa Bapak enak badan, Pak. alah gayamu. Baru putus cinta kah? Enggak, Pak. Lah kenapa? Musimnya, Pak. Loh lah iya Musimnya pusingmu memang, Pak. kenapa? Orang pusing itu kan ya faktornya macam-macam. Diputuskan pacarnya, pusing ada. Kehujanan, pusing ada. Ceweknya ngajak jalan, enggak punya duit, pusing ada. Loh, ini yang Bapak tanyakan penyebabnya apa? Kenapa kok pusing gitu? Enggak tahu, Pak. Pokoknya Alah, pusing. Corona itu, Pak. Corona ya berarti perlu diisolasi. Carikan isolasi banyak-banyak, Mel. Depi ini, Mel. Kemudian diisolasi badannya. Oke, Bapak enggak mau berinteraksi dengan orang pusing, nanti ketularan. Dra Hadi. Hadir, Pak. Gimana, Ndra? Ingat apa enggak, Ndra? Kode itu tadi, Ndra. Lupa, Pak. Udah ingat. Enggak ingat juga. Enggak ingat. Ya. Oke, Bapak tunggu hari Sabtu ya jawabannya ya. Iya, Pak. Nanti saya buka-buka pelajaran buku kelas 10. Kalau enggak ketemu nanti buka YouTube. Ya. Ya, baik. Lanjut. Adi Saputra. Ya, Pak. Hadir. Ingat dengan kode gambar tadi? Enggak ingat, Pak. Enggak ingat juga. Hari Sabtu ya. Iya, Pak. Insya Allah. Sekarang Rizal, bagaimana Rizal?
Nggak ingat, Pak. Nggak ingat juga. Oh enak. Jawab nggak ingat gitu aja, aman lah. Bapak lanjut lagi. Rizal, ada Rizal? Tommy Gunawan. Nah ini jam berapa ini baru masuk? Ini loh. Jadi orang teknik kayak gini ini kan ya. Hebat betul. Baik, Bapak lanjutkan. Nih, loh, ada lagi yang masuk. Andrian. Ini ada 2 anak ini. Abdurrahim. Halo Abdurrahim. Selamat pagi Abdurrahim. Duh, enggak ada. Abdurrahim. Andrian. Halo Andrian. Ya Pak, adil Pak. Dari mana? Lagi tadi Pak, nih Pak. Butuh proses jalannya. Gimana? Lagi di jalan tepat nyari jaringan Pak. Lah kan kamu sudah tahu jadwal masuk Bapak jam berapa? Maaf Pak, jaringannya hilang-hilang. Lah ya itu. Kamu posisimu di mana Andrian? Di PTB Pak. Saya jatuh mati nih Pak. Ya Pak? Di PTB. Lah kamu apa enggak tahu kalau jadwal Bapak sekarang? Tahu Pak, cuman Terus? jauh dari rumah. Baru Jauh? jauh dari rumah. Jauh dari rumah. Apanya yang jauh dari rumah? Tepat jaringannya Pak. Ya, tapi kan bisa dipersiapkan. Artinya kalau jam 7.30 waktu jadwal masuk, berarti kamu nyari jaringannya ya harus sebelumnya. Begitu kan? Ya Pak. Terus kemudian bajunya sekalian pakai baju seragam. Jangan terus ketemu jaringan baru jauh dari rumah mau balik lagi pakai baju seragam, enggak mungkin. Begitu kan? Ya. Oke, besok-besok lagi jangan terulang lagi. Ini sudah hampir selesai kamu baru masuk loh. Ya Pak. Kemudian lagi Abdurrahim. Halo Abdurrahim. Bisa mendengar suara Bapak? Nah, ini. Ayub Danau. Iya Pak. Saya Pak. Dari mana? Iya Pak. Kenapa Pak? Dari mana kamu? Oh itu Pak. Saya baru beli paket pagi ini. Baru beli paket. Iya. Jadwal Bapak kamu tahunya jam berapa? Jam 7.30. Kenapa beli paketnya enggak dari kemarin atau tadi pagi sebelum jam 7.30? Lupa saya Pak. Soalnya tadi malam ada acara tahlilan. Lupa jadwal apa lupa ngisi paket atau bagaimana? Lupa ngisi paketnya Pak. Lupa ngisi paketnya. Kemalaman tadi malam. Tinggal di mana kamu? Sangkuriman Pak. Sangkuriman sih itu loh, counter pagi-pagi banyak yang buka. Hah? Gimana? Di dekat Masjid Rodatul. Iya. Di situ kan banyak counter toh. Geser ke Priuk juga ada counter. Kalau pengen masuk lagi di sebelum SMK 2 itu juga ada counter besar. Ya kan? Iya Pak. Artinya enggak ada kesulitan untuk mencari paket data itu enggak ada. Gitu loh. Nah, Abdurrahim bisa nyambung apa enggak ini? Halo Abdurrahim, tetap enggak bisa? Arfan Ardiansah tadi sudah. Arfan Ardiansah. Iya Pak. Dari mana? Tadi ada kerjaan Pak. Kerjaan apa? Bengkel Pak. Coba kameramu nyalakan. Belum pakai baju Pak. Lah kamu ini di kamar mandi gitu kah? Lain. Dan terus Ntar Pak pakai baju. sambil pakai baju sambil ngomong bisa? Gini loh ya, kita ini orang teknik. Bekerja dengan mesin, kemudian selalu dituntut dengan menggunakan K3 tinggi. Artinya ketepatan waktu itu sangat dibutuhkan. Belum lagi kalau kita menerima proyek, ya
kemudian kita menjanjikan tanggal sekian selesai, ternyata tidak selesai. Karena kamu terlalu atau tidak mengindahkan waktu, tidak menghargai waktu. Jadi yang seharusnya kayak seperti ini saja, materi itu seharusnya kan sudah berjalan terus. Tapi karena pertengahan materi ada yang masuk, pertengahan materi ada masuk lagi. Akhirnya kan materi dihentikan, jalan lagi, hentikan, jalan lagi, begitu kan? Padahal dari awal-awal kemarin kita melaksanakan Google Meet itu sudah Bapak sampaikan 15 menit sebelum waktu dimulai Bapak minta semuanya sudah bersiap untuk bergabung biar pada saat waktunya tiba itu sudah semuanya masuk. Karena proses masuknya ini harus satu-satu. Tidak bisa semuanya langsung dimasukkan dan harus manual. Karena apa? Untuk menyeleksi betul-betul ini siswa atau betul-betul ini alamat yang dituju, begitu. Kalau Bapak ibaratkan kelas itu, ya, misalnya Bapak berdiri di depan kelas, kemudian siswa yang seharusnya masuk di ruangan kelas saja yang diizinkan masuk. Jadi kalau ada anak lain atau jurusan lain kok ikut antri di depan kelas, ya tidak akan bisa masuk. Karena Bapak seleksi satu per satu masuknya. Lah terus ketika pelajaran sudah mulai, seandainya ini pelajaran tatap muka, seandainya ini pembelajaran langsung, Bapak sudah mengajar di depan kelas, di depan. Kemudian yang sudah hadir itu mendengarkan dengan seksama. Kemudian ada lagi anak yang antri di depan pintu, ya kan? Bapak akhirnya kan datang lagi ke depan pintu, memasukkan siswa. Ya apa enggak? Mau enggak dimasukkan? Kasihan. Kasihan Bapak, ya kan? Nah ini, Bapak aja punya kasihan loh terhadapmu. Tetapi kenapa kamu tidak punya kasihan terhadap Bapak? Tidak punya kasihan terhadap teman-temanmu yang sudah datang duluan, yang sudah datang dari awal, dari pagi. Begitu. Belum lagi cara menghargai waktu. Nah kalau seperti ini terus, lah kapan jadinya? Kapan kamu bisa sukses? Nah, orang teknik kayak gini ya. Ya apa enggak? Tapi kalau kamu kerja dengan mesin yang pada saat itu harus bunyi, atau mesin yang pada saat itu harus dimatikan, ketika kamu tidak tepat waktu, apa yang terjadi? Kan begitu. Nah, sekolah ini merupakan proses, ya, proses pencetakan karakter. Ya, karakter itu salah satunya juga menghargai waktu, itu juga karakter. Kamu sering terlambat, yaitu karakter. Sifat yang menempel pada diri manusia itu disebut dengan karakter. Kalau sudah terlanjur karaktermu itu terbentuk, maka sudah tidak bisa dirubah lagi. Sudah terlanjur karakternya rajin, ya tidak bisa anaknya. Terlambat tidak bisa lagi. Sudah karakternya rajin. Begitu juga sebaliknya. Kalau karakternya itu karakter lambat, disuruh cepat juga tidak mau. Akhirnya bayangkan ketika kamu sudah masuk kerja. Yang kerjanya di bengkel misalnya. Jam buka bengkel jam 7, itu sudah persiapan. Kemudian kamu datang jam 9. Kamu ikut orang. Kira-kira apa yang disampaikan oleh bosmu itu? Ayo, bisa kan kamu membayangkan gitu, bisa apa enggak? Bisa, Pak. Mungkin uang makannya tidak diberikan karena berangkatnya siang, berarti ini tadi sudah makan di rumah, sudah tidak usah diberi uang makan. Mungkin gajimu dipotong, gitu kan? Nah, karena teman-temannya sudah bekerja dari tadi loh. Ini kok baru datang, ya gajinya dipotong lah. Seharusnya satu hari digaji 100.000 misalnya. Karena datangmu jam 9, ya mungkin kamu hanya diberi 70.000. Begitu.
Nah, kalau itu berlangsung terus-menerus, akhirnya kamu dipecat. Kan begitu. Iya apa enggak? Pak. Hah? Ya, Iya apa enggak? Ya iyalah. Coba kamu bosnya gitu aja. Kalau kamu punya karyawan yang model kayak gitu, apa yang terjadi? pecat Pak. Ayo. Iya pasti. Bapak pun juga seperti itu. Bapak misalnya punya perusahaan, kamu sering datang terlambat, ya sudah Bapak cut saja, rugi. Wong Google Meet seperti ini aja Bapak merasa rugi kok kalau ada yang tengah-tengah materi masuk, kemudian kelihatan ada namanya tapi disapa ndak menjawab. Itu kan ya rugi, menu-menuin layar. Bapak melihat begini nih, melihat layar seperti ini. Nah, ini kan dipanggil aja ndak ada ya, menu-menuin layar toh. Dipanggil ndak merespon. Nah, akhirnya Bapak keluarkan. Itu. Ya. Jadi apa artinya? Bapak itu mengajar berdasarkan kondisimu. Ya, menyesuaikan dengan kondisimu. Kamu ndak bisa, ndak apa-apa. Tadi Bapak sampaikan juga, materi kelas 1 kamu ndak ingat, silahkan dibuka lagi, dipelajari. Karena apa? Nanti ketika kamu sudah kelas 3, finish akan kelulusan itu, ya kemungkinan itu akan ditanyakan, kemungkinan itu akan keluar pada soal, begitu loh. Gimana? Kira-kira hari Sabtu kita pertemuan, jadwal hari Kamis digeser di hari Sabtu, kira-kira besok hari Sabtu ada yang terlambat lagi atau bagaimana begitu? Nah, ini salah satu cara, salah satu bentuk kamu menyukai jurusanmu, salah satu cara bahwa kamu itu betul-betul pengen belajar, ya akan tampil pada saat seperti ini. Begitu juga nanti, misalnya ketika sudah diizinkan untuk pembelajaran tatap muka, yang hadir duluan ya anaknya paling ya itu saja, gitu loh. Ya, yang hadir ya itu saja. Yang terlambat paling aja ya itu aja anaknya. Oh, Bapak ngajar sudah 21 tahun loh. Hafal kok, karakter anak itu hafal. Ya, yang pasti Bapak berharap ya. Bapak enggak punya niat apa-apa kok. Bapak hanya berharap kamu nanti ketika sudah lulus sekolah itu cari kerja enak. Kalau sudah bekerja itu ya apa, posisimu, statusmu, jabatanmu itu semakin tinggi. Gitu. Enggak terus menerus jadi pekerja. Ya bisa jadi supervisor, ya juga bisa jadi direktur ya. Ya kan, tapi berproses gitu loh. Ada prosesnya. Ya kalau tahu-tahu kamu jadi direktur ya enggak mungkin. Mesti melalui proses terlebih dahulu. Nah, proses itu dilihat dari mana? Dilihat dari karaktermu. Kalau karaktermu terlambat, kalau karaktermu enggak mau tahu dengan materi, enggak mau tahu dengan masalah, ya enggak mungkin kamu bisa naik. Ya. Gimana? Apa kamu punya rencana lain? Atau kalian menyesal mungkin pilih jurusan teknik pengelasan ini? Hah? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Ya ternyata teknik pengelasan bukan jurusan yang kamu minati gitu misalnya. Ya enggak apa-apa. Ayo. Lah kalau diminati itu loh, artinya minat itu mencintai kan gitu kan. Misalnya ini, kamu punya cewek, ya kan? Kamu sudah janjian jam 7.30 saya tunggu di depan Telaga Ungu misalnya. Di bawah jam. Lah terus kamu datang jam 8:30 baru datang. Apa cewekmu ndak diambil orang? Ayo. Itu buktikan kamu mencintai dengan pelajaranmu ya seperti itu. Ya apa enggak? Iya, Ayo. Pak. Iya, Pak. Kamu janjian misalnya dengan bosmu. Bos, besok saya jam 7.30 siap. Oke, bosmu ready. 7.30 kurang 15 menit. Berarti jam 6.15. Jam 7.15 sudah
standby di situ. Tunggu, bosmu nunggu di situ. Kamu datangnya jam 8. Apa bosmu enggak marah-marah? Ayo. Pastilah. Kamu janjian lagi. Misalnya ini, yang muslim. Sudah diberi waktu, 5 waktu harus absen. Harus hadir. Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Ternyata ditunggu-tunggu. Maghrib kamu enggak datang. Isya enggak hadir lagi. Apa? Pagi-pagi waktunya dibagikan ilmu dengan cara berdoa, kamu enggak ikut. Tadi yang berdoa cuma berapa anak tadi yang ikut berdoa? Cuma 2 anak. Meskipun cuma 2 ya Bapak mulai, memang itu waktunya kok. Ini Bapak itu tepat waktu. Coba kalau pas di sekolah itu, pas pembelajaran tatap muka, mungkin kamu pada saat itu masih kelas 1 ya? Atau belum sama sekali kamu masuk? Kelas 1, Pak. Ya kan? Kelas 1. Pada saat kelas 1, Bapak sering berdiri di depan kelas menghukum anak-anak itu. Pokok terlambat meskipun cuma 1 menit, hitungannya detik hukumannya. Berarti kalau terlambatnya 1 menit, berarti ya push up 60 kali. Gitu kan? Karena apa? Bapak mendidik karakter anak biar disiplin. Lebih dari 5 menit, pulang saja. Tidak usah ikut. Itu cara mendidik karakter disiplin Bapak ya seperti itu. Tapi ternyata dari didikan Bapak itu banyak anak-anaknya yang berhasil. Yang sudah kerja di Kidiko ya ada, yang sudah jadi ya macam-macam gitu loh. Tapi ya itu tadi berpengalaman pokok 21 tahun Bapak ngajar. Tapi anak yang suka terlambat, anak yang semaunya gue misalnya. Sampai sekarang cari kerjaan enggak dapat-dapat. Ada banyak. Ya kalau kamu pengen yang seperti itu ya silahkan. Ya Bapak enggak punya hak untuk memaksa kamu, enggak ada kok. Ya. Artinya semua akan kembali kepada kalian masing-masing. Kalian ikuti ya alhamdulillah, bersyukur, ya Bapak doakan mudah-mudahan kalian akan sukses. Tapi kalau yang enggak mau ngikuti ya sembarang. Kita buktikan saja sendiri-sendiri. Yang sudah menikah, enggak punya pekerjaan, anaknya banyak, mau beli susu untuk anaknya datang ke rumah mertua, Pak beli susu. Itu loh yang terjadi akan seperti itu. Kita semua ini berproses ya. Kalian sebagai siswa berproses untuk belajar. Bapak sebagai guru juga berproses dalam belajar. Ya kamu tahu sendiri kan, Bapak itu suka belajar itu. Yang kemarin itu kan Bapak, nah yang pas pakai ini tuh kelihatan. Nah kan Bapak sekarang ini kuliah ini, di sela-sela kuliah ya ngajar kalian, yang ngajar kelas-kelas yang lain. Nanti selesai begini ya kuliah lagi, buka materi kuliah gitu. Bapak loh sudah jadi guru masih suka, masih seneng untuk belajar ya, wajib. Kalau di dalam Islam itu disebutkan bahwa wajib belajar itu dari buayan orang tua sampai ke liang lahat. Dari lahir digendong oleh orang tuanya sampai ke dimasukkan ke dalam kubur itu masih diwajibkan untuk belajar. Ya cara belajarnya ya macam-macam. Kalau cara belajar Bapak ya seperti ini. Ada kesempatan kuliah, kuliah lagi. Ada kesempatan kuliah, kuliah lagi. Begitu. Nah kalau kamu ada kesempatan belajar, apa yang kamu lakukan? Janjian. Jam 7.30 masuk. 15 menit sebelumnya sudah antri di depan kelas. Ya kan? Ternyata 8:30 baru datang.
Nah, apa-apa, yaitu keinginanmu seperti itu kok. Bapak memaksanya gimana? Bapak suruh bangunkan kamu satu-satu. Alah, ya cita-citamu itu akan kamu susun dari sekarang. Nah, kalau kamu menyusunnya benar, cita-citamu akan mudah diraih. Tetapi kalau saat ini menyusunmu jelek, ya, ya menyusun cita-cita itu kalau kamu bisa bayangkan itu seperti menyusun Rubik itu. Jadi harus direncanakan. Setelah begini saya harus begini, setelah begini harus begini. Begitu. Jadi dalam waktu sekian tahun cita-cita saya akan berhasil. Dalam sekian waktu Rubik saya bisa selesai. Begitu. Nah, kalau enggak kamu rencanakan, berjalan sesuai keinginanmu sendiri. Enggak kamu hitung, enggak kamu pikirkan, enggak kamu rencanakan. Ya enggak jadi. Gitu loh. Ya. Gimana? Hari Sabtu kira-kira sanggup kamu mengikut mencintai apa enggak dengan jurusanmu ini? Mencintai, Pak. Dengan pelajaranmu ini suka apa enggak? Suka, Pak. Sudah, Pak. Terus besok hari Sabtu kira-kira terlambat lagi ya, enggak hari Sabtu aja ya, yang sampai seterusnya. Bapak lebih suka seperti ini. Ya, soalnya pembelajaran itu lebih suka seperti ini. Kalau sekedar share lewat WA, kemudian lewat WhatsApp, kan Bapak enggak bisa menjelaskan. Iya kan? Iya, Pak. Seperti Iya, tahun Pak. kemarin ya? Seperti tahun kemarin, waktu kalian masih di kelas 11. Bapak kirim materi di WhatsApp, kemudian kamu mencatat yang mau mencatat ya mencatat, yang enggak mau ya sembarang, kan begitu. Kemudian kamu ada pertanyaan ya enggak bisa menyampaikan, kemudian kalau ya yang pasti ketika kita melakukan Google Meet seperti ini, Bapak tampilkan materinya, Bapak jelaskan, kemudian kalian enggak paham boleh bertanya, kan begitu. Ya kan? Kemudian Bapak jelaskan lagi. Nah, kira-kira enak yang mana? Apa kamu pengennya ya model-model dulu itu aja? Bapak kirim materi di WhatsApp gitu. Biar enak. Yang bangun kesiangan ya terserah. Mau nulis, mau catat ya terserah. Dikirim seminggu lagi kah 2 minggu lagi juga boleh gitu. Kira-kira lebih enak mana kalau menurutmu? Ya artinya ya landai-landai saja. Ilmumu ya cuman sebatas itu akhirnya. Tapi kalau Bapak terus terang lebih suka yang seperti ini. Kita bisa tatap muka, bisa berdoa bersama, kan begitu. Kalau ada kesulitan ya dipecahkan sama-sama. Ayo. Gimana? Sembarang aja Bapak itu ngikut keinginanmu itu gimana gitu. Biar kamu bisa nyaman, biar kamu itu bisa betul-betul mencintai pelajaranmu. Ya kalau enak-enakan ya enak yang kayak gitu, kayak dulu. Bapak share di WhatsApp, enak itu. Bapak juga enak, kamu juga enak. Lah Bapak itu kalau ngisi di WhatsApp itu 4 kali pertemuan Bapak kirim langsung set. Tampilnya kan satu-satu per tanggal saja. Tapi Bapak ngirimnya bersamaan. Bapak bisa santai-santai itu. Kamu juga seperti itu, santai betul. Tetapi apa yang didapatkan, kalian tidak bisa. Ya kan? Akhirnya seperti itu kan? Wong Bapak tanya AWS saja enggak tahu, ya kan? Bapak pernah kan share materi pada kelas 11-mu kemarin terkait dengan AWS, terkait dengan kode elektroda SMAW pada saat itu. Tapi ketika ditanya, kamu enggak ingat kan? Kamu enggak bisa kan? Ya itu yang nanti akan terjadi kalau kita mengulangi peristiwa yang lalu. Ayo.
Gimana? Loh, kok enggak ada yang jawab? Ini waktumu sudah habis loh. Alek, gimana Alek? Kalau Alek ini ya pilih, enggak usah masuk aja lah Pak. Ya Alek. Harusnya murid yang ngikutin gurunya, Pak. Oke. Oke, kamu ngomong gitu tapi kamu enggak pernah ngikutin Bapak loh, Lek. Gimana, Lek? Kamu 3 kali pelajaran. Dengan hari ini, dengan yang terakhir kemarin berarti sudah 4 loh, Lek. Bapak ngitungi, Lek. Aduh. Gimana, Mil Jamil? Ya Pak, Gimana? Menurutmu gimana, Mil? saya ikut aja Pak. Ikut, yakin? Ya Pak. Kamu tadi jam 7.30 juga enggak ngikut gitu loh. Jaringannya pengilang-ngilang. Ya kan begini, kalau sudah waktunya masuk begitu kan, terus kemudian jaringan hilang, yang penting hilang dengan sendirinya loh ya. Bukan hilang karena kamu sengaja keluar, enggak. Tapi kalau hilang dengan sendirinya, nanti kamu akan masuk dengan sendirinya juga. Gitu, otomatis. Sampai putus jaringan pun, itu akun kamu bisa masuk lagi bisa. Tidak usah Bapak jemput di depan pintu, langsung bisa masuk. Karena di awal itu sudah Bapak masukkan. Begitu. Tapi kalau kamu ya sengaja terlambat, ya mau tidak mau ya harus Bapak jemput. Oke, gitu ya. Nah, ini jam atau waktu sudah berakhir. Ya, sudah lewat 6 menit. Ya, ini nanti Bapak juga masuk di kelas yang lain, kemudian ya kalau ini enggak Bapak matikan, Jadi terus nanti ketika kalian sudah keluar langsung ada yang masuk kelas yang lain. Kalian juga seperti itu, nanti setelah keluar dari meet dari ruangan Bapak ini ya masuknya kemana ya diikuti jadwalnya. Begitu. Yang pasti Bapak berharap kalian semuanya sukses. Ya. Kalau ikut Bapak ya itu tadi, kita rutin setiap jadwal kecuali Bapak tidak ada kegiatan yang mendesak yang harus diikuti seperti yang jadwal hari Kamis yang akhirnya digeser di hari Sabtu itu. Jadi ya semuanya ya berjalan sebagaimana jadwalnya. Jam 7.30 masuk, kemudian lagi jam 9 pas keluar, selesai. Kamu masih ada waktu 15 menit untuk mempersiapkan pelajaran berikutnya. Gitu loh. Ya. Oke, kalau ikut Bapak ya itu, kalau kamu punya rencana yang lain ya silahkan. Ya. Baik, silahkan sebelum kita akhiri dipimpin doa dulu. Siapa tadi yang mimpin doa tadi? Adi, Pak. Nah, mana Adi? Pimpin doa Adi. Sebelum maka mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini ya, saran, himbauan ya itu tolong dilaksanakan sebaik-baiknya agar apa yang kamu rencanakan, apa yang kamu cita-citakan itu bisa berhasil. Setelah Bapak akhiri, Bapak salam, nanti langsung keluar menuju ke kelasnya masing-masing, kelas berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekamannya